Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestia Zakina dari Prodi S1 Farmasi, kelas Farmasi 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psychiatric disorder, yaitu dengan ada kecemasan atau ansietas adalah keadaan emosional yang tidak menyenangkan berupa respon-respon fisiologis yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau hayalan, tampaknya yang disebabkan oleh konflik intrapsikis yang tidak disadari secara langsung, menurut Donald 2010. Selanjutnya ada panik. Panik adalah kondisi yang tergolong dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja, serta dialami berulang-ulang. Selanjutnya ada kecemasan sosial atau fobia, dan kekuatan adalah kekuatan akan situasi sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada gangguan stres pasca traumatis, adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada gangguan kompulsif obsesif, adalah bentuk gangguan kecemasan ditandai dengan adanya obsesi yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi tertentu secara berulang-ulang atau kompulsi. Aksi kompulsi ini dilakukan untuk mengurangi rasa cemas yang muncul di pikirannya sendiri. Selanjutnya ada penyakit gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kelainan dari pola tidur seseorang. Hal ini akan menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan penderitanya. Selanjutnya ada gejala dari gangguan tidur. Yang pertama ada kesulitan tidur pada malam hari, mengalami mimpi buruk, ketakutan, mendekur, sering terbangun saat tertidur, kesemutan atau merasakan sensasi. Selanjutnya ada diagnosis gangguan tidur. Dokter akan menanyakan kepada penderita apakah mempunyai masalah emosional agar mengetahui diagnosis dari penyakit gangguan tidur. Dan dilakukan pemeriksaan lainnya seperti yang pertama ada polisomnografi atau sleep study, yang kedua ada EEG, yang ketiga ada CT scan, yang keempat ada tes darah. Selanjutnya ada terapi gangguan tidur. Yang pertama ada perubahan gaya hidup, yang kedua ada psikoterapi, yang ketiga penggunaan alat khusus ketika tidur, yang keempat obat-obatan dengan menggunakan obat penenang dan obat antidepresan. Selanjutnya ada tujuan terapi gangguan tidur untuk menghilangkan gejala dan meningkatkan produktivitas dan fungsi kognitif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan pasien usia lanjut. Selanjutnya ada penyebab gangguan tidur. Yang pertama ada gangguan fisik seperti nyeri perut, yang kedua ada pecandu alkohol, yang ketiga ada faktor genetik, yang keempat ada obat-obatan, yang kelima ada kondisi medis seperti sesak napas, yang terakhir ada gangguan kejiwaan. Selanjutnya ada penyakit drug prescribing pattern generalized anxiety disorder in hospital, bisa disebut dengan pola peresepan obat gangguan ketiak umum di rumah sakit. Pola peresepan adalah proses penulisan resep dokter di rumah sakit. Untuk formularium adalah himpunan obat yang diterima atau disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini menurut Depkes RI 2004. Selanjutnya, pola peresepan obat yang rasional akan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.